mama sendiri ngelihat itu ada monyet besar, matanya merah. Ya kalau kita sebut itu mau ngambil saya atau mau ngambil mama itu nggak ngerti. Anjir gede banget itu, sumpah gede banget. Jelas banget suara orang ngobrol tapi nggak tahu apa yang diobrolin. Di rumah kita berenam semuanya sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Catur di channel Ruang Belantara. Kali ini gue kedatangan teman gue yang bernama Rizky. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Sehat? Catur. Sehat alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sibuk ya biasalah kerja. Ngajar ya? Masih Belum ngajar ya? Ngajar. Ngajar apa sih? Ngajar SD Mas Catur. SD? Ya. Oh, di mana tuh? Di SD Pasar Baru ada di Karawaci. 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 Di Karawaci, Tangerang ya? Karawaci Tangerang. Karawaci Tangerang. Ya, kebetulan Rizky ini mau menceritakan pengalaman mistisnya yang pernah dia alami dari kecil. Katanya dia mengalami pengalaman mistis juga. Dari sebelum lahir malah. Dari ya? sebelum lahir Sebelum malahan. lahir ya? Dari Yang kandungan pertama. katanya. Oke, tanpa menunggu lama kita langsung aja. Rizky akan menceritakan kisahnya. Oke, silakan. Ya sebelumnya gua asli Tangerang tapi bokap asli Banyuwangi Mas Catur. Banyuwangi, Jawa Timur ya? Jawa Timur, Ya, betul. Jadi ada suatu kampung di sana di Banyuwangi. di Banyuwangi. Posisi kampungnya tuh di bawah kaki bukit kayak gunung gitu Mas Bukit, Catur. tapi bukan gunung ya? Bukan gunung, bukit. tapi ketinggiannya kurang lebih 500 atau 800 lah. 500 atau 800 mdpl. Terus di sana tuh karena banyak pohon, jadi banyak juga penebang liar di sana Mas Catur. Posisi saya itu masih dalam kandungan. Ini dapat cerita masih langsung dari mama, dari ayah dari di mama, rumah. dari ayah. Jadi itu posisinya saya masih 6 bulan. Terus pulang kampung lah ke Banyuwangi naik Oh ya, kereta. lagi liburan. Lagi liburan. 6 bulan di kandungan mama. Tapi ini lo anak ke berapa? Anak pertama Mas. Oh, anak pertama. Berarti pertama. hamil pertama ya? Hamil Hamil pertama, ya? pengalaman Nyokap pertama lo ya? mama hamil terus pulang kampung ke Banyuwangi. Akhirnya di sana tuh kejadiannya waktu itu hari Kamis, Mas Catur. Mama tuh ngerasain banget. Kamisnya Kamis Wage. Kamis Wage. Kamis Wage. Kamis Wage. Oh, itu berarti malam Jumat Kliwon. Ya, Kamis Wage itu kan iya, Kliwon. betul, Kliwon betul. Wage, Kliwon ya, berarti malam Jumat Kliwon. Iya, jadi tuh kejadiannya Kamis Wage. Terus ya di sana tuh sampai mama pertama pagi sampai di Banyuwangi tuh pagi. Pagi Kamis. Iya, Kamis pagi. Terus siangnya dapat kabar bahwa ada penebang liar yang di bukit itu yang di gunung tadi meninggal di gunung itu. Di gunung meninggalnya kenapa tuh kalau boleh naas. tahu? Meninggalnya itu jadi karena dia posisinya nggak bawa alat, ya memang setiap hari tuh bapak-bapak itu bawa batang besar batang itu kayu di kepala. Jadi karena pada saat itu juga hujan, licin, kepleset. Jalan tuh ya, berarti posisi. Jalan posisi lagi turun, terus kepleset, akhirnya pohon itu nibarin kepalanya. Sampai yang lebih nahasnya lagi, ini infonya sih dari mama pada saat itu, ayah juga cerita katanya hampir mukanya nggak kelihatan. Benar-benar hancur karena pohonnya yang dibawa besar kan, terus jatuhin ke kepalanya, nibarin kepalanya sampai ya muka bentuk raut wajahnya tuh nggak kelihatan. Itu kejadian siang, baru sampai pagi siang dapat kabar kayak gitu, mungkin mama shock dapat kabar. Iya, itu tetangga berarti tetangga ya. Hanya selisih beberapa rumah lah sama nenek tuh di rumah kampung. nenek. Akhirnya hari itu siangnya meninggal, sorenya dibersihkan, habis maghrib dimakamkan. Areanya nggak jauh pemakamannya. Hari itu juga malam. Akhirnya ya mama merasakan hal-hal mistisnya, bukan merasakan, bahkan ya bener-bener dapat hal mistis lah pada saat itu ya. Pada saat malamnya. Jumat, Iya, berarti malam Jumat Kliwonnya itu ya. Untuk waktunya nggak bisa tahu pasti, tapi itu bener-bener malam Jumat. Jadi tuh mama kan tidurnya posisinya di kamar depan, Iya. sama ayah. Nah di kamar depan itu
rumah dulu kan ada bilik kayak jendela gitu, langsung menghadap ke luar. Posisi depan rumah nenek itu pohon jambu, dan di pohon jambunya itu mama sendiri ngelihat itu ada monyet besar, matanya merah. Ya kalau kita sebut sih itu mungkin genderuwo. Kalau Orang-orang sana sebutnya, ya kita juga mungkin taunya genderuwo. Iya. Karena bulunya bener-bener lebat Lebat banget. Mama bener-bener ngeliat. Terus ya karena takut juga, akhirnya ayah manggil nenek. Yang dilakuin sama mama cuma bisa baca ayat kursi. Terus nenek juga sambil pegangin perut mama. Lo yang waktu di kandungan Iya, yang saya masih di dalam kandungan, terus megangin perut mama. Ya berharap nggak diambil, karena posisinya tuh mama ngeliat banget, terus nenek juga ngeliat banget. Itu tuh tangannya masuk Mas Jatuh. Masuk ke jendela yang tadi ketutup tuh kebuka. Sampai kebuka. Iya, kebuka. Jadi tuh tangannya sampai masuk ngerogoh gitu, ke dalam gitu ya. Ngerogoh ke dalam. Dan ya kata mama itu kukunya panjang. Kukunya panjang dan nggak kelihatan kukunya, cuma panjang kukunya doang. Ini ketutup sama lebat. Bulu lebat hitam. Dan kalau kita berpikir pakai logika itu nggak mungkin monyet. Iya, bukan monyet Dan bukan orang juga. Bukan orang juga, betul. Karena bener-bener real banget itu di atas pohon sambil kata mama megangin, sambil mama tuh ngeragain posisinya banget, karena ya apa ya, maksudnya nggak akan pernah lupa lah pengalaman itu mama. Terus tangannya tuh mau ini dipegang aja sama nenek. Berarti nenek lo juga ngelihat nyata ya, nyata banget itu, ngelihat nyata banget karena nenek juga udah meninggal kan. Terus ya akhirnya ya dibacain ayat kursi, itu posisinya lama Mas Catur. Jadi dia apa seolah-olah mau ngambil lo gitu dalam perut itu, kayak mau gitu mau ngambil, entah itu mau ngambil saya atau mau ngambil mama, itu nggak ngerti Mas Catur. Ya, intinya dia udah ngeronggong ke dalam tuh kan, posisi bilik itu tangannya nyampe masuk. Itu bener-bener mama cerita iya dengan raut aja yang masih merinding, masih iya, mungkin nggak mau cerita juga, tapi ya sebenarnya ya itu waktu itu lagi cerita karena posisinya saya lagi nakal. Dulu kalau misalkan tahu sekarang yang nakal, mendingan diambil aja mau genderuwo gitu. Jadi bahan candaan ya. Iya, jadi bahan candaan sama mama, dan itu bener-bener nyata. Ayah juga sama cerita seperti itu, dan itu menurut saya gokil sih, itu pengalaman yang posisinya Kamis Wage. Bener-bener iya kan, malam Jumat Kliwon itu berarti. Jumatnya Kliwon itu bener-bener sampai ya serem sih itu mah, kalau di bener-bener real nyata gitu pasti ngeri sih kalau lihat gitu. Banyuwangi ya Mas. Iya, tahu kan juga orang Jawa Timur kan, jadi paham lah daerah sana. Betul. Mistisnya masih kuat, apalagi zaman dulu. Zaman lu tahun berapa itu kira-kira? 98 ya. Era 98. Itu bener-bener ininya lah. Sepi banget dulu kan, belum ada petromak, belum ada lampu listrik, terus pakai petromak. Jadi ya bener-bener kerasa banget tuh vibes mistisnya tuh. Aduh, bener-bener. Akhirnya sampai situ mama nggak mau lagi ke Banyuwangi sampai lama dalam waktu lama. Sampai saya itu kelas 3 SD kalau nggak salah. Itu baru pulang lagi ke Banyuwangi. Nggak berani, bener-bener ya takutnya kejadian seperti itu terulang lagi kan. Berarti sekitar 8 tahunan ya? 8 tahunan. 8 tahun baru pulang lagi. 8 tahunan baru pulang ke Banyuwangi lagi. Karena mungkin masih trauma. Iya, trauma. Soalnya benar-benar melihat nyata banget kan. Matanya merah, terus kukunya panjang, bulunya lebat, sampai digambarin sedetail itu sama mama. Itu gak akan pernah lupa tuh mama. Pasti tuh teringat terus sampai seumur hidup itu mah. Apalagi posisinya masih hamil kan, posisinya hamil lebih 6 bulan. Iya, lebih takut lagi tuh posisinya. Pengalaman waktu bayi, tapi ketika udah besar nih, ada lagi cerita. Ada lagi Mas Catur. Ya saya kan tumbuh dari ekonomi yang berada. Ya alhamdulillah tercukupi, nggak terlalu tinggi juga kan.
Ya ketika saya mau dibeliin apa, saya minta apa dibeliin apa, terpenuhi, tercukupi juga alhamdulillah Mas Catur. Jadi tuh waktu saya dulu tinggal di Adiasa. Oh tadi Di Adiasa di Cisoka ya. Di Cisoka sana. Terus ya posisinya itu kompleks sepi juga Mas Catur. Iya, gua tahu Adiasa itu emang masih sepi banget. Kalau orang bilang tempat jin buang anak ya. ya. Enggak seramai sekarang. Iya sampai sekarang bahkan ya. Terus ya namanya komplek terus banyak ada rumah kosong terus dan serem banget itu bener-bener ngerasain banget. Saya juga masih ngerasain yang belakang rumah yang namanya komplek itu kan belakang rumahnya masih ada tanah lebih buat dapur. Terus itu umur 8 itu juga nggak akan pernah saya lupain, bener-bener keinget banget. Jadi itu posisi saya ke dapurnya itu posisinya kayak ya rumah biasa, tapi belakangnya ada tanah lebihan. Iya, yang tanah belum dibangun ya, yang perumahan biasa. Terus itu saya denger banget, saya itu mau naruh piring posisinya. Habis makan. Iya. Biasanya kan dimanja ya. Cuma itu pas waktu itu lagi belajar mandiri, saya naruh piring. Saya itu denger banget suara auman singa. Dari situ. Dari belakang itu. Dari belakang itu tuh kedengeran banget suara auman singa tuh kayak bener-bener jelas banget itu. Kayak bener-bener kayak di TV terus di kebun binatang tuh ngedenger suara singa tuh. Ini yang pernah saya denger dulu gitu. Terus apa yang lo lakuin? Itu lari, nangis Mas Catur. Lari nangis melukin mama sampai nggak mau lepas tuh. Ya udah istighfar aja, suruh istighfar terus-terusan. Terus ya intinya pas dari situ udah nggak, tiap ke belakang, tiap ke toilet saya selalu ditemenin. Di rumah itu saya selalu ditemenin. Itu nggak bisa dilupain lagi. Itu bener-bener deh. Itu pas lo masih SD ya? SD. Ketika udah gede ada nggak cerita yang ada mistis Mas juga? Ada. Pas di gunung Mas Catur. Pas di gunung. Lo suka naik gunung ya? Alhamdulillah. Udah ke gunung ya? Gunung tapi belum lama lah hobi gunung tapi ya udah beberapa gunung dijadiin destinasi. Selama naik gunung sih alhamdulillahnya nggak banyak cerita mistis, tapi ya ada cerita mistis yang menurut saya bener-bener inilah parah, yang bener-bener nggak bisa saya lupain. Jadi itu saya ke Gunung Guntur. Oh ya, Gunung Guntur. Ke Gunung Guntur di Garut ya? Di Garut posisinya, Garut Jawa Barat. Jadi kita tuh berenam. Ada saya, ada Jaleng, ada Piton, ada Akang, ada Jack, sama satu lagi Amin. Berenam tuh satu tim. Cowok semua ya? Cowok semua. Kita kesana naik mobil pribadi. Emang udah direncanakan jauh-jauh hari. Kita udah rencanakan jauh-jauh hari. Dan kita bawa satu orang nih yang belum pernah trekking, belum pernah ngedaki gunung sama sekali. Belum pernah naik. Berarti yang 5 itu sudah pernah semua. Sudah pernah semua, entah itu 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Intinya semua udah pernah naik gunung, hanya satu orang yang belum pernah naik gunung. Si siapa? Si Amin. Nah, satu orang ini dia bisa kita bilang minim edukasi. Karena naik gunung pakai celana jeans, celana lepis pada saat itu. Saya udah memperingatkan jangan pakai jeans, tapi ya dengan keyakinannya dia, dengan PD-nya dia ya dia tetap pakai jeans. Akhirnya kita jalan sampai ke Gunung Guntur itu, sampai ke parkiran, karena dari parkiran ke base camp kan jaraknya masih lumayan jauh tuh Mas Catur. Kita sampai ke parkiran tuh jam 3:30 subuh. Kita berangkat jam 12 malam. 11:30 malam kita sampai 3:30 subuh. Kita istirahat dulu. Kita trekking jam 9. Dari parkiran sampai base camp, teman saya yang Amin ini udah mulai ngerasa gak enak badannya. Udah kecapean. Tapi teman-teman kita masih belum. Teman yang berempat nih, berlima termasuk saya yang udah pernah mungkin ya udahlah, mungkin baru pertama kali trekking nih. Sebelumnya no hard feeling sama Amin karena saya ngelihat fisiknya kuat. Akhirnya ya pas dari situ si Amin itu udah mulai merasa kayak udah nggak enak aja, terus minta dikoyoin kakinya, terus dibalurin
GPU itu minyak urut. Kita ngelewatin trek pohon bambu. Di situ kita bercandanya macem-macem. Bercandanya bercanda di tongkrongan. Iya, bercanda tongkrongan Bercanda dibawa ke tongkrongan gunung dibawa ya. ke gunung. Padahal ya kita tahu harusnya di Ya. tempat yang nggak harus kita berucap, ya nggak usah diucapkan. Ya, harusnya kita bisa pilah-pilah tuh antara bercanda di tongkrongan dan di gunung tuh harusnya kita saring. Betul. Banget itu. Betul. Kita tuh sampai trekking tuh kita mulai trekking jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Kita trekking jam 9 pagi. Kita ngelewatin dah tuh yang namanya hutan, perkebunan warga. Iya, perkebunan warga. Pertama perkebunan warga. Terus si Amin udah mulai lelah nih. Si Amin udah mulai lelah, terus dipakein GPU kakinya. Kita jalan lagi sambil bercanda berenam. Kita lewatlah ke hutan bambu. Kanan kirinya tuh hutan bambu. Terus ya kita bercanda pakai bahasa yang kasar. Di situ salahnya sih. Itu kayak merasa salah aja. Tapi itu belum nyadar ya? Kita belum nyadar di situ ya? Belum nyadar, tapi ada satu orang teman saya yang piton nih. Si piton ini dewasa di antara kita semua. Jadi ya dia bilang jaga ucapan. Ngingetin. Jaga ucapan. Ya tetap aja namanya kita berlima asik. Ngobrol bercanda termasuk saya. Akhirnya ya tetap bercanda yang ya kayak menantang lah Mas Catur. Iya benar. Ya kayak ini ibaratnya bercandain setan kita tuh pada saat itu. Yang bercandain. Iya. Nyeritain hal-hal mistis berarti. Betul. Gunung. Kayak contohnya saya tuh ada rain cover. Rain cover terus di atasnya ada bungkus nasi. Terus saya nanya ke teman saya, si Jack nih kayak apa Jack? Terus teman saya bilang kayak pocong kata dia. Itu mungkin yang jadi pemicu. Akhirnya imbasnya ke teman saya si Amin. Dia udah mulai lelah banget, capek banget, kita banyak berhentinya dari parkiran ke base camp. Banyak berhentinya, akhirnya estimasi itu kita sampai base camp itu dari parkiran 1 jam. Entah kenapa nggak tahu kita bisa sampai 2,5 jam Mas Catur. Padahal itu belum sampai parkiran ke base camp aja ya? Base camp. Itu tuh berasanya lama banget Mas Belum Catur. start nanjak ya? Belum berarti start itu? nanjak. Entah itu kita disasarin tapi kita nggak sadar. Harusnya standarnya berapa? Standarnya 1 jam. Sejam aja ya? Sejam. Tapi bener-bener kita trekking tuh dari jam 9 baru sampai itu jam 11, setengah 12. Bener-bener setengah 12. Padahal itu nggak banyak istirahat ya? Nggak banyak istirahat ya? Banyak istirahat. Ya kita banyak istirahat tapi nggak terlalu lama. Bisa ketaker lah ya Bisa harusnya. ketaker. Harusnya istirahat normal lah kita sama-sama pendakian. Terus ya banyak berhentinya tapi nggak terlalu lama, kayak pakai GPU terus jalan lagi. Minum dulu terus jalan lagi. Sekedar gitu doang ya. Tapi kenapa bisa sampai 2,5 jam dari Tapi itu udah mulai curiga belum? itu belum? Ya masih dianggap wajar ya. Masih Mungkin dianggap- mikirnya masih banyak istirahat ya, Ya gitu ya. betul, masih ya karena istirahatnya lama. Tapi selama saya pendakian itu jarak terjauh atau jarak terlama yang pernah saya rasain dari satu shelter ke satu shelter lainnya itu 2,5 jam. Nggak, kalau menurut saya sih itu nggak logis. Akhirnya ya kita istirahat, sholat zuhur, makan gorengan di base camp. Akhirnya jam 12:30 kita trekking lagi dan vegetasinya itu terbuka. Kalau terbuka. Itu berarti setelah registrasi ya? Setelah Iya registrasi. betul, setelah registrasi kita pendakian si Maksi Masih. semua, dan teman saya si Amin ini udah ini mah habis ini cepet kok Jumawa. Oh dia nyepelein Iya. ya? Padahal dia belum pernah naik gunung. Padahal dia belum pernah naik gunung. Udah ini mah mau udah riset, udah cepet ini mah dari pos ini. Terus kita mulai trekking tuh dari base camp Mas Catur, udah konturnya tuh udah mulai nanjak. Saya posisi paling belakang, sweeper. Iya. Posisi saya sweeper. Saya nanjak paling belakang. Akhirnya ya nggak lama, kurang lebih setengah jam
itu hujan Mas Catur. Itu posisi hujan. Jam Kabut. berapa tuh kira-kira? Jam 1. Jam 1-an. Iya, jam baru 1 setengah siang. jam trekking tuh. Kita setengah 1, jam 1 itu hujan besar dan untungnya kita nggak jauh dari pos 1. Sebelum pos 1 Sebelum berarti. pos 1. Jadi pos 1 terus di bawahnya tuh kita kena hujan, akhirnya semua nahan di pos 1. Kurang lebih 1 jam atau setengah jam lah. 1 jam kalau nggak salah itu 1 jam kita makan dulu. Istirahat di situ. Istirahat di situ. Tapi nggak ada rencana bikin tenda di situ ya? Niatnya kalau misalkan hujan nggak berhenti kita bikin tenda di situ di bawah shelter situ. Ya udah kita lihat dulu aja. Akhirnya hujan tuh lumayan rintik-rintik, tapi masih kabut. Jarak pandang tuh tipis Mas Catur. Tapi hujan udah nggak terlalu gede. Udah nggak hujan bahkan. Udah nggak hujan. Udah nggak hujan, terus kabutnya juga udah hilang. Kita trekking lagi ke pos 2 itu kurang lebih jaraknya 1,5 jam. 1,5 jam itu nggak ada kendala apa-apa. Tapi teman saya yang si Amin itu masih mulai kerasa katanya. Pegel. Iya, pundaknya. Apa karena bawa tas atau? Dia tasnya enteng Mas Catur. Oh, tasnya paling enteng. Karena dia 45 liter dan itu isinya peralatan pribadi semua. Nggak ada Mungkin peralatan tim ya? Nggak ada perlengkapan tim. Mungkin karena pertama kali mendaki kita semua berpikir positif. Salahnya dia berucap di pos 2. Dia ngomong katanya, ini kok pundak kayak ada yang dudukin. Kata dia kayak gitu. Ini kok pundak kayak ada yang dudukin. Sebelah ya pundaknya? Iya, pundak sebelah kiri kalau nggak salah tuh kiri. Ini kok pundak kayak ada yang dudukin, dia bilang. Jadi semua bicara jangan macam-macam lah, udah jalan aja, nggak usah ngomong kayak gitu. Ya spontan aja yang diucapin kan. Iya, akhirnya pas di pos 2 itu kita ngerokok dulu sebatang, minum 15 menit, istirahat, kita trekking lagi, landai posisinya. Tapi si Amin masih berat sebelah juga, masih berasa pegel juga di situ, masih berasa pegel. Terus akhirnya di pos 3 posisi saya sweeper, masih di belakang ya? Masih paling belakang. Berdua saya ngobrol sama Piton. Saya nyampe, terus entah kenapa Amin itu langsung ngomong, anjir gede banget itu, sumpah gede banget dia bilang. Itu posisi di pos 3. Di pos 3 tapi nggak ada shelternya. Lagi istirahat. Pos 3 itu posisinya batas vegetasi hutan mau ke puncak Gunung Guntur. Jadi itu kita tuh trekking itu konturnya pasir kayak Semeru, tapi kanan kirinya hutan. Iya kan, miniatur Semeru katanya ya. Semeru, betul. Itu yang dilihat si Amin apa tuh kata dia? Itu pas turunnya dia ngomong. Baru ngomong. Iya. Ada dia ngeliat, terus saya ngomong di situ. Udah jangan diomongin. Dia nanya ke teman saya si P. Si P ini emang bisa ngeliat. Oh, temen lu ada yang bisa ngeliat? Ada yang bisa ngeliat. Udah jangan diomongin, nanti aja di base camp ngomonginnya. Berarti dia ngeliat juga tuh? Dia juga ngeliat. Cuman nggak mau ngomong karena dia nggak mau ngomong juga, karena sebelumnya P sudah mendaki sama saya di Gunung Gede. Saya udah ngomong pesenin kalau ngeliat apa-apa diucapinnya di base camp aja, jangan di trekking. Si Amin ucapin trekking, semuanya ngedown 6-6-nya. Mentalnya langsung jatuh pas dia ngomongnya gitu. Yang lain berarti gara-gara si Amin ini ngomong ini terus semuanya jadi pada ngedown. 6-6-nya tuh ya kita berlima semua otomatis kayak aduh, ini nggak beres nih kalau kayak gini, ini nggak beres. Akhirnya yang dilakuin sama teman saya si Piton ini kan dia paling dewasa, dia tuh ngomong, ini gimana, mau dilanjutin lagi apa mau turun? Semua komitmen sepakat, udah nanggung. Iya. Tinggal beberapa jam lagi. Udah pos 3 ini kan. Udah pos 3 tinggal udah di atas. Akhirnya ya udah, karena saya ini posisinya sweeper dan depan saya si Piton ini, yang temen berempat udah naik. Ngawal si Amin ini. Dia naik berempat, posisi saya di belakang. Masih sweeper. Jam berapa tuh? Itu posisi jam 5. Udah sore. Udah redup. Udah mau 5:30. Itu posisi mau maghrib. Nah, ada perasaan yang bener-bener saya rasain tuh, itu bener-bener real, dan itu bukan saya doang yang rasain, teman saya si Piton juga ngerasain.
Berarti lo posisi di belakang tuh berdua ya? Berdua. Teman berempat tuh selisihnya 15 menit. Ke depan nggak kelihatan sama mereka. Akhirnya ini kok itu ada suara Mas Catur di belakang. Di belakang. Di belakang tuh ada suara, jelas banget suara orang ngobrol tapi nggak tahu apa yang diobrolin. Kayak ngobrol asik. Iya, tapi jelas banget. Jelas suaranya, banget suaranya. Tapi itu nggak tahu apa yang diobrolin. Kayak bergumam gitu ya? Iya. Dan yang saya bener-bener jelas tuh, yang satu suaranya tuh besar, menggema. Yang satu tuh suaranya kayak perempuan, tapi itu laki-laki. Saya jelas banget itu laki-laki. Itu berdua ngobrol di belakang dan jaraknya tuh nggak jauh sama saya. Iya, kedengarannya deket tuh. Deket kedengarannya. Akhirnya saya mutusin untuk ngomong sama Piton. Tadinya saya ngerasain sendiri. Saya nggak mau ngomong karena ya saya takut Piton juga merasa takut kan. Akhirnya saya nanya ke Piton, Ton, dengar nggak ada orang ngobrol di belakang? Ada pendaki lain? Iya dengar. Dia juga dengar tuh. Dengar ternyata si Piton dengar juga. Akhirnya saya ngobrol sama Piton, ngomong, coba tungguin dulu aja yuk. Kayaknya udah deket nih dia pendaki. Saya nungguin ngerokok 1 batang. Ngerokok 1 batang itu suaranya ada nggak ada. Suaranya malah makin kecil. Harusnya kalau pendaki kan makin dekat makin besar dong. Suaranya malah makin kecil suaranya. Tapi masih kedengeran. Masih kedengeran. Ketika lo istirahat itu. Iya, masih kedengeran. Kok kecil? Kalau misalkan suara orang turun, harusnya ketemu dong. Iya, benar. Kita. Harusnya makin lo tungguin kan makin jelas tuh iya, harusnya. Iya, betul. Akhirnya ngerokok. Sampai habis rokok, kita udah yuk jalan aja. Jalan lagi. Ketika jalan suaranya malah makin besar. Oh, kalau misalkan itu suara pendaki yang di atas nggak mungkin, karena posisi kan angin kan udah mulai ke barat kan. Lagian lo dengernya emang dari belakang. Dari belakang, betul dari belakang, nggak mungkin dari atas juga. Akhirnya udah, Kai jangan didengerin, jalan aja. Akhirnya kita jalan sampai itu jam 6 kurang 10. Udah maghrib tuh berarti. Udah maghrib, jam 6 kurang 10. Saya berdua sama Piton, teman-teman yang lain buka tenda, rapi-rapi semua. Saya penasaran, ini ada nggak sih kira-kira pendaki? Ini ada nggak sih pendaki? Sampai saya tutup tenda, sampai saya masuk, sampai saya tidur itu masih jadi pertanyaan. Iya, tapi udah nggak kedengeran. Udah nggak kedengeran. Udah nggak ada. Pas pagi itu si Amin tuh posisi belum bisa tidur tuh. Si Amin yang tadi bisa lihat, iya masih uring-uringan, masih kayak orang masuk angin. Kesambet gitu ya? Iya. Akhirnya dikerokin sama temen jam 12 malam, dikerokin. Sampai akhirnya saya bangun jam 4. Kan biasa saya juga kalau misalkan di gunung tuh nggak bisa tidur sampai ini. Saya bangun jam 4, akhirnya Amin malah bisa tidur pas saya bangun. Subuh-subuh baru tidur. Iya, dan dia nggak bilang kalau misalkan katanya dari jam 12 sampai jam 4 itu dia bilang di sekeliling tenda kita itu banyak yang nonton, banyak yang nungguin. Dia Amin bilang merinding nih, Bro. Pas dia cerita turun sama. Jadi dia ngelihat tuh keluar tenda tuh ada yang ini. Ada kan yang kita tenda kan di slot itu Mas Yatur. Kan ada masih sisa. Itu dia ngomong, kata dia ya banyak yang duduk ya kayak nongkrong gitu. Iya, kayak nongkrong. Padahal nggak ada pendaki lain tuh. Padahal nggak ada pendaki lain. Itu posisi 3 regu doang. Hari itu tuh hari Jumat itu pendaki cuma 3 regu doang. Lo ngeliat di registrasinya ya? Iya, ada 2 regu di atas, 1 regu saya. Itu tuh bener-bener kayak ini nggak mungkin lah ya kan. Terus pas bangun buka tenda ada 1 pendaki lagi. Itu berdua. Itu udah dia pagi ya? Itu posisi pagi. Akhirnya saya coba nanya ke dia, sampai sini jam berapa? Dia bilang katanya jam 11 malam sampai puncak. Oh, berarti dia dari atas? Dari bawah. Oh, dari bawah ke atas dia jam 11 malam baru sampai puncak. Sedangkan kalau misalkan dari cerita yang saya tadi itu trekking, kan nggak mungkin kalau misalkan saya sore terus dia malam sampai puncak kan nggak mungkin. Masih jadi pertanyaan sih sampai sekarang. Itu yang saya rasain. Terus si Amin itu masih ngerasa sampai pulang kita semua turun, semua beres. Bentar, gua potong. Itu kan
lo belum summit ya? Itu kita nggak ada summit, langsung di puncak. Oh itu langsung di puncak, Langsung di puncak. Ya. Posisinya di puncak itu. Langsung di puncak. Oh, posisi di. Ya. Lo bikin tenda di puncak. Bikin tenda di puncak. Oh bikin tenda di puncak. Kita via Cikahuripan. Soalnya kita langsung di puncak itu, puncak. Oh gitu. Terus setelah itu langsung turun ya? Iya. Sampai Amin tuh saking traumanya dia nggak berani buang air kecil, nggak berani buang air besar. Ketika turun dari atas sampai bawah sampai base camp dia nahan buang air kecil. Buset. Saking ketakutannya dia, dipendemnya dia, nggak berani untuk dikeluarin ketakutannya dia. Akhirnya dia baru ke toilet di base camp. Itu Pas di base camp. Akhirnya pas di base camp ya dia cerita, udah mau cerita. Kenapa gue semalam gak bisa tidur? Karena di luar tuh rame banget kata dia. Ramenya apa? Ya pokoknya apa aja. Dia bilang tuh ada entah itu makhluk astral, entah itu pendaki, ngelilingin tenda. Itu bener-bener kayak, ya itu bukan manusia lah. Kalau misalkan manusia pasti nyapa kan. Terus bawa senter juga. Tapi itu nggak bawa senter, nggak bawa apa-apa. Cuma kata dia ya manusia, tapi nggak kayak manusia. Dia bilang kayak gitu. Kita turun dari base camp ke parkiran. Kita beres-beres, bersih-bersih semua. Akhirnya sampailah di rumah. Kita berenam semuanya sakit. Sampai rumah tuh? Sampai rumah, termasuk saya. Semuanya sakit. Satu orang ada yang diinfus. Satu orang si P itu kena gejala COVID. Si Amin ini yang tadi, dia itu 3 hari 3 malam nggak bisa ngapa-ngapain kecuali buang air kecil sama makan. Itu dia sampai gelepar gitu aja? Iya, udah tinggal tiduran doang aja, nggak bisa bangun pusing. Dia bilang bangun pusing berat. Akhirnya dia ke orang pinter, ya ada di daerahnya dia tuh, di kampungnya dia. Katanya ya ada yang ngikutnya ke si Amin nih? Apa ke semua juga? Ke si Amin. Iya. Kalau saya sih nggak tahu nih, saya ikut. Tapi efeknya sakitnya ke semua ya? Semuanya efeknya. Terus si Amin katanya ya kayak gitu, dia bilang ini ada yang ikut nih, emang ngapain di sana? Gak ngapa-ngapain. Makanya kalau ucapan tuh dijaga. Si P juga sama, dikasih tahu sama encingnya. Encingnya yang bisa ngerti, yang ngerti. Kalau ke gunung ucapan tuh dijaga, kata-kata tuh dijaga. Kamu tuh ke situ tamu. Kata encingnya P itu. Makanya jangan berkata ya, kata dianalogikan ya, kalau misalkan lu bertamu ke rumah orang tapi kata-kata lu kasar, lu sebagai tuan rumah setuju apa enggak? Ya nggak enak ya. Benar. Pasti tuan rumah juga akan marah. Itu salahnya kita, termasuk saya, itu kata-katanya nggak bisa dijaga. Itu yang nggak bisa dijaga ya bercandanya, melontarin kata-kata kasar juga, bahasa-bahasa tongkrongan yang nggak harusnya diucapkan di gunung. Dan akhirnya ya imbasnya mungkin ada peringatan dari penghuni Gunung Guntur bahwa ya udah jangan berucap kayak gitu lagi dimanapun tempat yang nggak harusnya diucapkan. Tapi lo waktu itu netral berapa lama tuh? Lo udah mulai ngerasa enakan tuh? Itu kalau saya pribadi tuh 2 hari. 2 harian? 2 hari. Baru ngerasa ini? Temen yang diinfus seminggu iya. Si Piton itu dia seminggu juga sama. Dia panas dingin menggigil 3 hari. Terus si Amin itu 3 hari 3 malam yang dia cerita abis kita udah selesai ini, terus nongkrong lagi jadi cerita apa semua diungkapin semua pas di tongkrongan. Gue 3 hari 3 malam gak bisa ngapa-ngapain deh gitu. Kalau si Amin tadi dia ngelihat sosok gede itu apa dia? Dia bilang kata dia kayak manusia. Dia bilang palanya doang yang nongol. Jadi Gunung Guntur kan banyak punduknya tuh, banyak punggungannya, Mas Catur. Jadi tuh kata dia muncul dari puncak 3. Di pos 3 itu kelihatan ini puncak 3, ini puncak kita nih, puncak yang kita ini. Jadi tuh katanya nongol. Kepalanya tuh kata dia nongol dari gede banget kata dia, makanya dia bilang, gede banget itu apaan tuh, dia bilang gitu. Ya penghuninya leluhurnya kalau bisa dibilang tuh
leluhurnya. Di Terus situ ya. kita juga ngobrol sama warung kopi di situ pas turun kan, karena Amin udah cerita itu. Iya. Emang di sini leluhurnya apa Jawa Barat apa Garut itu leluhurnya ada di Guntur sama ada di Cikuray gitu. Jadi itu emang besar emang ya nggak bisa kemana-mana, udah nggak akan bisa diusir kayak rajanya lah. Kalau bahasa Sunda apa itu ya pokoknya sesepuh di Guntur tuh ya itu dia. Itu kan emang tuan rumah di situ kan, Betul, penghuni situ. Itu yang bener-bener ngerasain sih sampai sekarang. Jadi kalau trauma sih enggak, jadi kita Tapi jadi pengalaman ya, pengalaman. antisipasi kita jadi jangan sembarangan ngobrol di gunung. Jadi kita harus persiapan di gunung, jangan sampai menyepelekan gunung itu. Sependek apapun gunung itu pasti berbahaya. Kita nggak boleh menyepelekan. Betul, itu sih yang saya rasain. Buat teman-teman juga jangan pernah macem-macem di gunung, Iya benar. buang sampah. Terus ya yang kalau pengalaman berkata-kata kasar saya merasakan sendiri, entah dipercaya atau tidak, ya ntar teman-teman ngerasain aja sendiri. Kalau misalkan mau nyoba berkata-kata kasar di gunung, ya mungkin itu. Gue juga pernah sih punya pengalaman di gunung, cuman nanti akan gue ceritain sih di channel ini sendiri. Terus lo ada cerita lain ya selain di gunung apa tuh? Kalau di gunung mungkin itu aja. Kalau di gunung. Tapi kalau misalkan di laut, Oh di laut ada. di pulau. Di pulau ya. Tepatnya di pulau Mas Catur. Pulau mana tuh? Pulau Tidung.